Orang buas itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia menjerit dan tak lama kemudian, puluhan lampu hitam muncul. Mereka berubah menjadi buas dengan tato di lengan dan kaki mereka. Mereka semua melompat ke arah Wang Lin dan teman-temannya. 3 daun liar itu mencibir ketika dia dengan dingin melihat pemandangan itu. Mata Wang Lin bersinar. Dia dengan cepat pergi ke sekitar orang-orang liar itu dan menyerbu ke arah 3 orang liar daun. 3 buas daun sama sekali tidak panik. Dia menggosok tanda pada tubuhnya dan kulit binatang muncul di tangannya. Nyanyian kompleks keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menabrak Wang Lin. Tubuh Wang Lin ditangkap oleh api. Kulit binatang buas lain muncul di tangan 3 daun liar itu. Dia menggigit ujung jarinya, menggambar beberapa garis darah di kulit binatang buas, dan kemudian membuangnya lagi. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, hanya pada saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari bola api. Api itu bahkan tidak bisa mendekat kepadanya. Saat Wang Lin berjalan keluar, bola api semakin kecil dan semakin kecil sampai habis. 3 daun liar itu tertegun, jadi dia dengan cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Dia dengan cepat berteleportasi untuk mengejar ketinggalan. Adapun sisa orang liar yang menyerang mereka, mereka semua telah dibunuh oleh orang tua Hu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin kembali dengan kepala 3 daun buas dan melemparkannya ke tanah. Dia dengan dingin menatap wanita berkerudung putih dan berkata, "Rekan kultivator Zisin, karena kamu bisa mengenali peringkat orang biadab ini, tolong beritahu kami semua yang kamu tahu." Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya sebelumnya, tetapi setelah datang ke sini, aku sepertinya telah mengingat beberapa hal. Orang liar di sini berbeda dari kita kultivator. Mereka terbagi menjadi 2 jenis, dukun dan pejuang. Orang itu adalah dukun 3 daun. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Adapun tato ini, mereka dibuat dari darah binatang setan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan binatang buas ini." Lalu wajah itu tersedot dan kepalanya mulai bergerak seolah hidup. Segera, kepala itu dihisap oleh wajahnya. Orang tua Hu mendengus. Dia akan naik ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan, ada 5 lampu hitam. Mereka juga telah berubah menjadi wajah raksasa yang menatap mereka dengan dingin. Suara wanita berkerudung putih itu bergetar. Ini adalah 5 dukun daun. Mereka sama dengan para kultivator formasi jiwa. Semua orang berpencar dan bertemu di pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Orang tua Hu mengatakan ini dengan sangat cepat sebelum meraih Suluo dan wanita itu. Dia dengan cepat melarikan diri dan Qiu Siping segera mengikuti. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah berpisah, mengejar semua orang. Yang mengejar Wang Lin adalah orang yang datang lebih dulu. Mata Wang Lin tenang. Setelah terbang sebentar, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia melambaikan bendera dan awan besar gas pembatas mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, katak guntur terbang keluar dari kantong memegang dengan perut mengembang. Itu membuka mulutnya ke arah dukun buas dan bola petir diisi dengan ledakan sonik. Mata wajah raksasa itu mengungkapkan cahaya misterius ketika massa gelap berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir bertabrakan dengan perisai. Bang! Perisai bergetar dan retak muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai. Setelah bola cahaya menghilang, massa hitam semakin memadat dan seseorang keluar darinya. Orang ini setengah baya dengan rambutnya yang santai di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya ditutupi tato, tetapi tato itu tidak langsung di tubuhnya, mereka melayang sedikit di atas kulitnya. Tato itu terlihat sangat berantakan. Jelas bahwa lebih dari 1 lapis tato telah diletakkan. Wajahnya sama. Setengah dari wajahnya ditutupi tato. Pria parubaya itu perlahan berkata, "Penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati." Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak bisa menemukan energi spiritual dalam tubuh orang ini, tetapi tato memberinya rasa bahaya. Tangan kanan pria parubaya itu menggesekkan tato di tubuhnya. Tato itu terbang dari tubuhnya dan mulai dengan cepat berputar di lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu dengan cepat bergerak dan menunjuk beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang dipukul mulai bersinar dan dengan cepat menyebar. Tato melingkari area dengan diameter sekitar 100 kaki. Kemudian tato tiba-tiba mendekat dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gas pembatasan di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan dibebankan pada tato. Bang! 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 Serangkaian ledakan tiba-tiba dimulai. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, mereka berdua akan menghilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Kulit binatang ini dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat.
Setelah serangkaian ledakan, Wang Lin memiliki gas pembatasan lebih sedikit. Wang Lin masih tenang. Dia sedang menonton tato. Matanya berbinar dan dia berpikir, jadi orang-orang liar ini menggunakan tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato, ada beberapa kekuatan misterius di dalamnya. Setelah melihat orang buas melemparkan kulit binatang itu, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia menampar tasnya memegang dan pedang surgawi raksasa muncul di hadapannya. Dia meraih pedang surgawi, mengeluarkan raungan, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan seperti langit membelah bisa terdengar dan sinar cahaya hitam berayun ke bawah. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tato itu kembali kepadanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun, saat pedang langit mengayunkannya, cahaya hitam lewat dan semua perisai itu hancur. Bagian tengah pria tua itu menjerit. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi massa hitam. Massa hitam berubah menjadi wajah yang dengan cepat mundur. Tapi cahaya hitam masih mencapai massa hitam. Teriakan menyedihkan datang dari dalamnya. Itu melambat sebentar, tapi dengan cepat melaju lagi. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak mengejar. Tatapannya jatuh pada katak guntur. Kekuatan pedang tidak mampu membunuhnya. Ayunan itu adalah sesuatu yang paling terlambat kultivator formasi jiwa tidak bisa memblokir tanpa harta pertahanan yang baik. Kelima daun liar itu kuat. Kodok guntur melompat ke udara dan perutnya mengembang. Itu kemudian memuntahkan bola pencahayaan pada massa hitam yang melarikan diri. Bola petir melesat keluar dan memasuki massa hitam. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari massa hitam. Massa hitam menghilang dan wajah di dalamnya menghilang juga. Wang Lin mendarat bersama dengan kodok guntur. Bau darah menyebar dari tempat ledakan itu terjadi. Pria parubaya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyingkirkan kodok guntur. Dia terbang ke utara dengan indera ilahinya menyebar. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Lalu dia dengan cepat bergerak seperti meteor. Ada dua orang biadab di sana. Salah satu dari mereka memiliki rambut putih dan tubuhnya ditutupi tato. Di sampingnya adalah seorang pria muda. Pemuda itu hanya memiliki seperempat tubuhnya yang tertutup tato. Sebelumnya mereka berdua adalah genangan lumpur. Bubbles kadang-kadang akan muncul dan muncul. Mereka berdua segera memperhatikan Wang Lin. Pria muda itu terkejut. Dia memandang lelaki tua di sampingnya dan tidak berbicara. Mata lelaki tua itu jernih. Dia memandang Wang Lin dan tidak lagi mengganggunya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat ini, makhluk seperti naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu tetap tenang seperti dia menampar tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya dengan cepat bergerak dan menjadi pisau besar di tangan kanannya. Memegang pisau besar itu, lelaki tua itu melompat ke depan dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisau, dan menabrak orang tua itu. Saat naga itu mengenai orang tua itu, tubuh lelaki tua itu meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang ia lihat digunakan oleh orang-orang liar sangat berbeda dari para kultivator. Tubuh lelaki tua itu telah menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua memasuki tubuh naga. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari genangan lumpur dan mencipratkan sejumlah besar lumpur. Orang biadab muda itu menghindari lumpur dan memandangi naga dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, naga itu menjadi lemah. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk pria tua itu lagi. Seolah-olah naga itu telah melahirkan pria tua itu. Ketika tato terakhir kembali ke tubuhnya, dia melompat turun dari naga dan memotong kepalanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala naga. Pemuda itu bersorak dan berlari ke depan. Dia menutupi dirinya dengan darah segar dan tatonya bergerak seolah-olah mereka masih hidup. Singkatnya, pemuda itu duduk untuk berkultivasi dan kemudian mulai menggambar tato sesuai dengan yang ada di tubuhnya. Segera, tato lama digantikan oleh yang baru. Melihat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat satu orang. Dia berpikir kembali ketika dia mengambil fondasi Teng Li, ketika dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato di tubuh pemuda itu melepaskan hantu. Ringan dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya redup. Tato bergerak dan menutupi lebih dari tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu penuh dengan kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa yang aneh. Setelah mendengar bahasa aneh ini, Wang Lin yakin bahwa orang aneh itu saat itu terkait dengan mereka, karena bahasanya sama dengan ini. Tetua biadab mengangguk. Dia menggosok kepala pemuda itu dan kemudian memandang Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Aku Kamal dari Forsaken Immortal Clan, 6 Dukun Daun." Mata Wang Lin bersinar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, aku Wang Lin, kultivator formasi jiwa." Pria tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Ini belum waktunya untuk kontrak 100 tahun. Setiap kultivator yang masuk harus mati."
Namun, karena kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika murid aku menyerap darah, aku tidak akan mempersulit kamu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup. Oh, benarkah? Mata Wang Lin bersinar. Pria tua itu berkata, bahkan jika temanmu berhasil sampai ke lantai 3, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ada 7 dukun daun dari sukuku di lantai 3. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa. Wang Lin merenung dan kemudian berkata, terima kasih banyak. Dengan itu, dia menunjuk ke pemuda itu dan berkata, dia menggunakan darah dari binatang buas untuk buat tato sekarang. Apakah itu teknik rahasia Forsaken Immortal Clan kamu? Orang tua itu mengangguk dan berkata, itu benar. My Forsaken Immortal Clan menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak kekuatan yang kita dapatkan. Wang Lin menatap pria tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pria muda itu menatap ke arah di mana Wang Lin menghilang. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, Tuan, mengapa kamu tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kekuatan tato kamu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang bisa membunuh dukun 5 daun tanpa terluka bukanlah seseorang yang aku yakini tangkap. Selain itu, jika kita mulai bertarung, kamu akan berada dalam bahaya. Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Aku tidak takut mati. Kematian hanya kembali ke tato. Pria tua itu menggosok kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, suku kami tidak cukup kuat. Ada suku-suku lain yang lebih kuat yang akan berurusan dengannya. Aku juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya, jadi yang terbaik adalah tidak mengacaukannya. Pria muda itu mengangguk dan berkata, suatu hari, kita akan membunuh jalan keluar dan tendang orang luar ini dari planet ini. Pria tua itu melihat ke arah di mana Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin terbang melalui lantai 2. Setelah merenung sedikit, ia terbang menuju pintu masuk ke lantai 3 bukannya pergi. Tujuannya perjalanan ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini penuh dengan mayat dan berbau seperti darah. Ini dikombinasikan dengan aura menjengkelkan yang tampak seperti aura niat membunuh. Orang tua duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya tertutup dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Suluo di belakangnya tampak berantakan. Ada luka di sekujur bajunya dan beberapa bahkan berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia dicakar oleh binatang buas. Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari mereka berdua, napasnya tidak stabil. Dia jelas-jelas terluka. Mereka bertiga dengan hati-hati menatap orang tua Hu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka ada binatang buas raksasa yang terlihat seperti kura-kura hitam. Itu adalah orang tua, Gunung Hu. Ada banyak luka pada binatang ini. Dengan hati-hati ia mengamati sekelilingnya dengan mata ganasnya dan sesekali akan mengeluarkan beberapa geraman yang mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang buas. Binatang itu mengalihkan pandangan ganasnya ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Segera setelah itu, ia berdiri dan meraung pada Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Qiu Siping dan perusahaan melihat Wang Lin. Mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, ada apa? Qiu Siping menatap lelaki tua Hu dan berkata, Saudara Wang, di sepanjang jalan, orang tua Hu membunuh 25 dukun daun. Lalu dia membunuh satu lagi di pintu masuk. Namun, yang ini tampaknya menggunakan teknik pada orang tua Hu untuk membuat pikirannya tidak jelas. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berjalan maju. Kura-kura itu segera mengeluarkan raungan dan menarik napas panjang. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan bola udara terbentuk sebelum kura-kura. Kura-kura menembakkan bola udara ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Dia menampar tasnya memegang dan kodok dan binatang nyamuk segera terbang keluar. Tanpa perlu perintah, katak guntur meludahkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan dentuman, gelombang kejut menyebar. Nyamuk-nyamuk membiarkan meraung, mengitari gelombang kejut, dan menerjang penyu dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan, orang tua Hu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat padanya seperti binatang buas. Mata Wang Lin menyala. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Gas pembatasan muncul dan membentuk sangkar yang menjebak lelaki tua Hu. Mata lelaki tua Hu menjadi semakin merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan kandang. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, perangkap. Lebih banyak gas pembatasan dengan cepat keluar dan memperkuat kandang. Setiap kali orang tua Hu merobek satu lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Wang Lin berteriak. Rekan kultivator Hu, masih belum sadar.
Suaranya seperti guntur, itu menembus gas pembatas dan memasuki telinga lelaki tua Hu. Tangan orang tua Hu segera berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata orang tua Hu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius tentang matanya saat ini. Saudara Wang, dukun yang kubunuh maju ke panggung 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutukku untuk mencoba menyaringku menjadi sebuah wayang. Teknik ini sangat tirani. Jika kita berada di Laut Setan, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura menjengkelkan ini di sini, aku tidak dapat menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan pecah pada saat krisis hidup atau mati. Jadi, Saudara Wang, seranglah sekarang. Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia berjuang untuk tetap memegang kendali. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tasnya. Pedang langit hitam muncul di tangannya. Setelah roh-roh yang berkeliaran memasuki pedang, bahkan orang-orang yang telah melihat pedang sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap orang tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan diiris. Pedang langit bersinar hitam dan sepertinya telah memanjang saat diiris. Gas pembatasan dengan cepat keluar dari jalan ketika cahaya hitam lewat, meninggalkan orang tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip dengan cepat. Dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, turun ke hidung, dan jatuh ke tanah. Pedang langit berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi menghilang. Tanpa sepatah kata pun, orang tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu lelaki tua Hu berkultivasi. Ketakutan pada Qiu Siping dan mata perusahaan telah mencapai batasnya, jadi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bahkan kura-kura itu ketakutan dan tidak lagi berani menggeram. Binatang buas mengambil kesempatan ini untuk menyodok leher kura-kura untuk secara kejam menghisap darah. Saat itulah dia cukup puas untuk kembali ke sisi katak guntur. Setengah jam kemudian, orang tua Hu membuka matanya. Matanya jernih sekarang. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wang." Meskipun dia tampak tenang, dia sekarang lebih takut pada Wang Lin di hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak menolak atau menggunakan harta sihir, perasaan hidup dan mati itu terukir menjadi hatinya. Orang tua Hu berpikir, sepertinya aku tidak terkenal. Tidak heran nama Cheng Yu mampu menjadi sangat terkenal. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sehari kemudian, wanita berkerudung putih dan pria tua berjubah hitam masih belum tiba. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Meskipun orang tua Hu tidak tahu persis lokasi pohon reinkarnasi, dia kira-kira tahu di mana itu, jadi mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga mencari dan menunggu pada saat yang sama. Wang Lin mengangguk perjanjian. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai ketiga adalah dunia merah. Kotoran memiliki beberapa properti misterius yang memungkinkannya melepaskan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat lantai 3, semuanya berwarna merah. Orang tua Hu berkata dengan nada serius, makam abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki 5 dukun daun, lantai ketiga bahkan mungkin memiliki 6 dukun daun. Kami harus melakukan perjalanan dengan cepat dan pergi segera setelah kami menemukan pohon reinkarnasi. Kemudian dia memandang Wang Lin dan melanjutkan, rekan kultivator Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 tahun kehidupan yang tersisa, dengan menyerah 60 tahun, mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah sebabnya aku membawa mereka ke sini. Nanti, kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan dengan cepat menemukan pohon reinkarnasi. Qiu Siping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak ada artinya di mata orang tua Hu. Kemudian, dia hanya harus melakukan yang terbaik untuk mengikutinya, karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati. Setelah orang tua Hu selesai berbicara, dia meraih Su Luo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping mengepalkan giginya dan dengan cepat mengikuti dengan teleport juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan mendekati Wang Lin dan berbisik, terima kasih banyak, senior. Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia masih tetap tenang dan berkata, tutup matamu. Wanita itu dengan cepat menutup matanya, tetapi wajahnya agak merah. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya. Seperti pisau bersama dengan gelombang energi spiritual, tetapi angin segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat cahaya biru lembut menutupi tubuhnya, melindunginya dari angin yang mengamuk. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak tampan, ada aura misterius di sekitarnya.
Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini tergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tetapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan orang tua Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak ada cara baginya untuk mengikuti kultivator formasi jiwa. Ada jejak kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin mengejar, dia dengan cepat berkata, "Saudaraku Wang, bantu aku, bantu aku. Aku bersedia memberi kamu harta sebagai gantinya." Wang Lin awalnya tidak ingin repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika dia mendengar harta karun, dia ingat kembali ketika dia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak akan dimiliki orang normal. Dia menampar tasnya untuk dipegang dan binatang buas itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, binatang buas itu menaruh Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas tidak mengira Qiu Siping layak duduk dengan punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun binatang buas itu lebih lambat dari kultivator formasi jiwa, ia hanya mampu mengikuti. Dia dengan cepat mengeluarkan sepasang bel dari tasnya yang dipegang dan berkata, "Brother Wang, aku mendapatkan ini secara tidak sengaja. Itu di dalam binatang buas. Itu harus menjadi harta dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasi aku terlalu rendah untuk sepenuhnya memahaminya. Namun, aku bersumpah bahwa harta ini tidak biasa. Aku berharap saudara Wang mengizinkan aku untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Dengan itu, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng dan menemukan ada batasan pada lonceng. Sampai dia melanggar batasan, dia tidak akan bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu pergi ke orang tua Hu sementara yang lain pergi ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi dengan cepat muncul di genggamannya. Dia mengayunkannya ke udara dan sinar energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin terdiam. Sebagai gantinya, dia mulai bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar untuk menghalangi energi pedang. Tato bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang berdarah. Dia menyentuh lukanya, menjilat jarinya, dan kemudian mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia harus menjadi biadab 6 daun, yang kira-kira sama kuatnya dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Orang tua Hu, yang di depannya, berada dalam keadaan menyesal. Dia harus berhenti dan mulai bertukar gerakan dengan wanita tua yang keluar dari wajah. Dia harus melindungi Suluo saat bertarung dengannya, tetapi dia hanya pada tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong kembali dan bertemu dengan banyak bahaya. "Binatang penyu," teriak pria Hu. Kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mulai berkelahi dengan wanita tua itu bersama dengan pria tua Hu. Saat wanita tua itu melihat binatang kura-kura, matanya menyala. Dia menyerah melawan kakek tua Hu dan menyerbu ke arah binatang penyu. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang penyu dengan keserakahan di matanya. Dia memandang wanita tua itu sebelum menenggelamkan Wang Lin dan menyerbu ke arah binatang penyu. Di matanya, dibandingkan dengan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang buas itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Adapun binatang nyamuk, itu diabaikan oleh mereka berdua. Bagi mereka, binatang buas tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati orang tua Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak akan ada dua orang biadab di sini. Jika kita bertarung lebih lama, lebih banyak akan datang. Ayo pergi." Orang tua Hu menatap binatang penyu yang diserang oleh dua orang biadab. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Namun, keengganan itu ditekan olehnya karena ia dengan cepat terbang. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam dengan cepat terbang menuju lokasi mereka. Orang tua Hu berkata, "Barat, pohon reinkarnasi ada di barat." Lantai 3 jauh lebih kecil dari 2 lantai pertama. Setelah mereka tiba di ujung barat, mereka menyebarkan indera ilahi mereka. Mata lelaki tua Hu tiba-tiba menjadi terfokus. "Ada di sana." Wang Lin menyebar akal ilahinya dan melihat pohon tua Hu yang sudah layu dibicarakan orang tua. Pohon ini tidak terlalu besar, hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu dengan sendirinya dan tidak ada daun di sana. Tampaknya tidak berbeda dari pohon lain. Namun, itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Orang tua Hu berdiri di bawah pohon dan berkata, dengan suara berat, "Aku sudah pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon di lantai 3. Jika bukan karena Gioxisin, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini." Qiu Siping akhirnya tiba juga. Ketika mereka sudah dekat, binatang buas itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin.
Qiu Siping tidak keberatan. Dia berteleportasi di sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan hampir duduk untuk berkultivasi di bawah pohon ketika orang tua Hu memandangnya dan mengerutkan kening. Jantung Qiu Siping bergetar dan kemudian dia dengan cepat memandang Wang Lin. Orang tua Hu tidak berbicara tetapi memandang ke arah Suluo dan Yun Meng. Mereka berdua dengan cepat pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiu Siping menatap Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum dengan cepat fokus pada kultivasi. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apakah dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa di masa depan semua tergantung pada hasil hari ini. Orang tua Hu berkata, Saudara Wang, Suluo dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam untuk buat pohon reinkarnasi tanpa hasil. Kita harus menjaga mereka selama waktu itu. Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, aku ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul. Orang tua Hu melihat di Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, seharusnya ada setidaknya 2. Jika 2, kita masing-masing akan mendapatkan 1, tetapi jika ada 3, maka aku harus mengambil 1 lagi. Lagi pula, orang-orang di Treasure Refining Pavilionku yang menyerahkan hidup mereka. Aku harap Saudara Wang mengerti. Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, itu baik-baik saja, tetapi cabang-cabang pohon reinkarnasi adalah milik aku. Orang tua Hu tertawa. Haha, tidak masalah. Dia diam-diam mencibir. Pohon reinkarnasi ini sudah layu. Itu akan sia-sia setelah dipaksa berbuah, jadi tidak ada masalah dalam memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia mengambil langkah ke depan dan meraih cabang. Ekspresi orang tua Hu berubah saat dia berteriak, rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan? Wang Lin menatap pria tua Hu dan berkata, karena cabang-cabang ini milik aku, mengapa penting jika aku mengambil beberapa sekarang? Orang tua Hu terkejut. Dia akan berbicara ketika Wang Lin memutuskan sebagian besar. Dia meletakkan cabang di dalam tasnya memegang dan duduk untuk berkultivasi. Orang tua Hu merenung sedikit. Berpikir tentang ketenaran Wang Lin dan pedang itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia duduk dan tersenyum, Brother Wang, tolong jangan salah paham, jika kamu hanya mengambil bagian darinya, itu baik-baik saja, tetapi itu mungkin menghasilkan lebih sedikit buah reinkarnasi. Wang Lin memandangi lelaki tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan pembatasan muncul. Pembatasan mendarat di dekatnya. Tangan Wang Lin berangsur-angsur bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak pembatasan. Mata orang tua Hu menyala. Setelah merenung sedikit, ia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya. Setelah mereka mendarat, bendera memancarkan lampu ungu seolah-olah mereka saling memanggil. Pembatasan terus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 pembatasan diberlakukan, ia mengeluarkan bendera pembatasan, yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat mengelilingi darah itu. Misterius. Mata orang tua Hu menyala ketika dia menampar tasnya. 5 sabit hitam muncul di depannya. Ada bau darah kuat yang berasal dari sabit. Ketika sabit muncul, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di dalam mereka mencoba melarikan diri. Orang tua Hu melambaikan tangannya dan 5 sabit hitam tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Lantai 3 benar-benar sunyi. Ada aura putih susu pergi dari kepala Suluo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka tampak kesakitan. Seiring waktu berlalu, aura putih susu menjadi lebih tebal di atas kepala mereka. Tapi pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi sepertinya tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika memeriksa dengan akal suci seseorang, seseorang tidak akan menemukan kemana aura putih itu pergi. Penampilan Suluo tidak lagi muda, dia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya telah berubah menjadi abu-abu. Yung Meng juga sama. Wajahnya yang imut dan muda secara bertahap berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun, kecantikannya tidak berkurang, dia mendapatkan pesona wanita dewasa. Waktu berlalu dengan lambat. Suluo dan Yun Meng menjadi lebih tua. Kulit mereka kehilangan kilau dan sepertinya hidup mereka menghilang bersama dengan aura putih. 3 titik kuning akhirnya muncul di bagian atas pohon reinkarnasi. 3 titik kuning menjadi lebih cerah dan lebih terang seperti mereka mengandung suplai kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Mata orang tua Hu menyala dan dia berkata, 3 buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, cahaya kuning menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi. Pilar cahaya kuning melesat ke langit. Cahaya kuning menerobos awan lantai 3 dan menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin lama pilar cahaya terangkat, semakin lebar cincin itu diperluas. Cincin cahaya kuning lebarnya sekitar 1000 kaki, jadi semua orang di lantai 3 akan melihatnya. Semakin banyak cincin cahaya kuning muncul. Garis memanjang dari cincin, menghubungkan mereka satu sama lain sampai mereka mencapai pilar. Ini membuat pilar itu terlihat seperti batang pohon raksasa. Kemudian, lebih banyak garis memanjang cincin, membentuk cabang dan daun sampai ada pohon besar yang menembus ke langit. Pohon reinkarnasi raksasa yang tampak seperti memegang langit di lantai 3 tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini bukan pohon asli tetapi ilusi.
Namun, kemunculan ilusi ini menyebabkan setiap orang biadab di daerah itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat pohon itu sebelum dengan terburu-buru berlari ke sana. Wang Lin mengangkat kepalanya. Hatinya tenggelam. Pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang liar di sini. Pertempuran besar akan datang. Haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung? Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berkilau. Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 pria tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerbu ke arah orang-orang di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin diaktifkan, membentuk perisai berbentuk cangkang kura-kura yang menutupi 300 kaki pohon. Kekuatan 8 orang tua menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar. Bang! Bang! Di bawah serangan terus-menerus, pembatasan dihancurkan lapis demi lapis. Orang tua Hu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual. Energinya memasuki 16 bendera dan kemudian 16 hal seperti hantu terbang keluar dari mereka. 16 hantu ini berkumpul bersama untuk membentuk badai hitam. Kekuatan melonjak menembus badai dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi, menjatuhkan mereka kembali beberapa meter. Orang tua Hu menarik napas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan dengan cepat mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Lin menyala dan kemudian dia menunjuk ke 8 dari mereka. Pembatasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang mencapai ke arah mereka. Salah satu dari 8 segera ditangkap. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, meledak. Dengan keras, tangan hancur bersama dengan orang di dalamnya menjadi mandi darah dan daging. Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi dan tangan yang hancur itu berubah. Orang liar ini belum mencapai tahap 5 daun, mereka hanya memiliki 4 daun, jadi mereka seperti kultivator Naschen Soul. Tepat pada saat ini, sinar cahaya hitam lain datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam dan ditutupi dengan tato. Saudara Wang, lindungi mereka untukku saat aku pergi keluar dan melawan mereka. Orang tua Hu berjalan keluar dari lapisan pembatasan dan mulai bertarung dengan orang-orang liar. Setengah jam kemudian, orang tua Hu kembali dengan wajah muram dan 2 luka di tubuhnya. Dia berantakan. Setelah dia kembali, dia duduk dan berkata, aku membunuh mereka tetapi 2 lagi datang. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar dari batasan, dia melihat 2 pria tua memegang rantai yang terbuat dari rantai mereka. Tato. Mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera. Setiap kali rantai menghantam badai, ada serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu mata pria tua itu berbinar. Rantai tato yang dipegangnya bergetar dan menghampiri Wang Lin seperti ular panjang. Ledakan sonik terjadi bersamaan dengan rantai tato. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa naga yang meraung di dalam rantai. Wang Lin tetap tenang dan mengulurkan tangan. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul untuk membentuk tombak. Wang Lin mengambil tombak itu dan menusukkannya ke rantai tato. Bang! Tombak itu roboh dan retakan muncul di rantai sebelum pecah menjadi masing-masing tato. Saat panci besi itu muncul, tato yang hancur dengan cepat berkumpul di panci besi. Wang Lin mengangkat kanannya tangan dan tombak lain muncul di tangannya, lalu dia menyerbu seperti kilat. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu ketika dia berdiri di atas panci besi. Dia melantunkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba tumbuh hingga seukuran gunung kecil. Pria tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin bisa menjauh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat, menyebabkannya melambat. Pada saat yang sama, buas lainnya menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan tato terbang dari tangannya, ditumpuk, dan terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka lengannya dan berkata, dinding pembatas, muncul. Tombak yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari gas pembatas yang ditembakkan dari kabut ke arah tato yang telah dibuang oleh orang liar. Di pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tasnya untuk mengambil pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang ke langit. Sinar energi pedang melesat dan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Orang tua yang berdiri di atasnya mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Namun, dia mengeluarkan raungan ganas setelahnya. Kemudian 5 daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu turun ke kakinya dan masuk ke loyang besi, menyegel celah-celah itu. Panci besi itu kembali bersinar dan jatuh lagi. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang surgawi ke udara. Pedang surgawi mengisi melalui wajan besi seperti memotong kertas. Orang tua itu terkejut ketika dia terbelah 2. Darah berceceran di mana-mana. Pembatasan Wang Lin menghilang. Dia membuka mulutnya dan sebuah cap keluar dari sana, menghantam orang biadab lainnya saat dia bertarung melawan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi buas itu berubah dan tiba-tiba kulit binatang muncul di tangannya.
Kulit binatang itu membentuk tangan raksasa yang menabrak Cap. Wang Lin mendengus. Dia bergerak maju, menyentuh tasnya, dan sebuah lonceng muncul di tangannya. Dia melemparkan bel emas ke arah orang biadab. Orang buas itu sudah menjadi gila karena dia berurusan dengan tombak dan Cap. Tepat saat dia akan mengambil kulit binatang buas lainnya, dia ditelan oleh bel. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel kembali kepadanya. Dia kemudian dengan cepat menutup bel. Saat dia menyimpannya, dia masih bisa mendengar dering dari bel. Wang Lin mengambil pedang langit dan stempel hitam sebelum kembali ke pembatasan. Setelah dia kembali ke dalam, lingkungan menjadi sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa pertempuran yang berdarah. Di dalam batasan, orang tua Hu duduk di bawah pohon reinkarnasi dengan ketakutan di matanya ke arah Wang Lin. Setelah menyaksikan pertempuran itu, ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Berapa banyak lagi waktu? Wang Lin menatap pohon reinkarnasi. 3 titik sekarang seukuran kepalan tangan. Pria tua Hu dengan percaya diri berkata, segera, setengah jam lagi dan buah-buahan akan siap. Wang Lin berkata, itu terlalu lama. Itu hanya 5 dukun daun, bukan 6 dukun daun, yang setara dengan kultivator formasi jiwa. Aku dapat menahan salah satu dari mereka, tetapi jika 2 datang, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Ada juga 7 dukun daun di sini, mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa. Ekspresi lelaki tua Hu menjadi suram. Tepat ketika dia akan berbicara, ekspresinya sangat berubah. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke atas. Di kejauhan, 20 sinar cahaya hitam sedang menuju ke arah mereka. 6 dari lampu hitam itu berisi wajah-wajah raksasa. 2 di depan sangat besar. Lampu hitam yang mereka berikan seperti api iblis yang mengamuk. 6 tato daun akan terus-menerus muncul dan hilang di dahi mereka. Setelah mereka tiba di pembatasan, mereka semua mengambil bentuk manusia. 26 dukun daun di bagian depan adalah 2 yang sama yang mengejar Wang Lin dan lelaki tua Hu tetapi dibujuk oleh binatang penyu. Ada beberapa tato lagi pada wanita tua itu serta jejak merah di tubuhnya. Proses penyerapan jelas-jelas baru saja selesai. Dia tersenyum ketika tangannya yang layu menjangkau ke depan. Badai gelap yang sudah melemah hancur. 16 hantu menghilang dan 16 bendera hancur. Setelah badai hitam menghilang, ada tirai kabut hitam. Wanita tua itu bergerak maju dan baru saja akan memasuki hitam kabut ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memutar tubuhnya ke belakang pada sudut yang mustahil. Sebuah tongkat melintas olehnya dan menghilang kembali ke kabut hitam. Luka muncul pada yang lama. Tubuh wanita layu. Dia mengaum, lalu tato tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya dan mulai berputar. Setelah mengucapkan beberapa kutukan, tato di sekitarnya berubah menjadi bola api yang melesat ke kabut hitam. Banyak tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan dengan bola api, menciptakan ledakan yang mengguncang surga. Pada saat yang sama, 5 sabit terbang menuju wanita tua itu. Sinar cahaya ungu tiba-tiba tiba di sebelah wanita tua itu. Ketika cahaya ungu memudar, itu mengungkapkan seorang pria paruh baya. Tubuh orang ini sangat besar. Dia menangkap salah satu sabit di tangannya dan meremasnya. Sabit dihancurkan. Lalu dia meraih sabit lain dan menghancurkannya. 3 sabit yang tersisa dengan cepat terbang kembali ke kabut hitam dan menghilang. Pria besar itu kebanyakan tertutup tato. Namun, tatonya sedikit berbeda dari yang lain. Alih-alih mengambang di atas kulit, tatonya terukir di kulitnya. Setelah orang ini muncul, wanita tua itu mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pria kekar ini memandang kabut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melepaskan pukulan. Tato di tubuhnya bergerak secara misterius dan otot-otot di tubuhnya mengembun ke lengan kanannya. Kabut hitam didorong terpisah dan 3 sabit yang tersisa yang bersembunyi di dalamnya hancur. Wajah orang tua Hu cemberut saat dia melihat ke arah Suluo dan Yun Meng di bawah pohon reinkarnasi. Ketika tatapannya jatuh pada Suluo, orang tua Hu mengepalkan giginya dan mengirimkan sinar energi spiritual yang masuk ke tubuh Suluo. Suluo menjerit menjengkelkan, batuk seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Namun, tepat sebelum dia jatuh, sejumlah besar aura putih susu keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Mata Wang Lin menyala dan dia memandangi lelaki tua Hu. Orang tua ini, Hu, benar-benar kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan murid sekte sendiri untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun, ini adalah masalah internal sekte orang tua Hu. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dan dia juga tidak mau. Setelah tubuh Suluo menyentuh tanah, 3 titik kuning pada pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan-lahan mulai terbentuk. Orang tua Hu tahu bahwa itu tidak cukup dan menghela nafas. Dia menunjuk Yun Meng, menyebabkannya batuk darah. Dia menatap lelaki tua Hu dengan kesedihan di matanya sebelum perlahan-lahan menutupnya. Sejumlah besar aura putih susu tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan orang tua Hu bergegas menuju pohon reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Dengan seberapa dekat mereka berdua tiba di bawah pohon pada saat bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah. Adapun orang tua Hu, ia mengambil buah dengan masing-masing tangan dan dengan cepat mundur.
Pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kehati-hatian. Tanpa ragu, Wang Lin menabrak pohon reinkarnasi dengan tangannya. Pohon itu patah di dasarnya, lalu Wang Lin meraihnya dan memegangnya di atas bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali kepadanya. Dia dengan cepat melarikan diri sesudahnya. Orang tua Hu adalah sama, tetapi arah yang mereka berdua pilih berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia telah membuka matanya. Dia mengepalkan giginya dan mengikuti setelah Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat kabut hitam menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, ketiga orang itu keluar. Orang-orang liar dengan cepat pergi untuk menghentikan mereka. Pria kekar itu menatap ke arah Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak dan memblokir jalan Wang Lin. Adapun wanita tua itu, tatapannya terkunci pada pria tua Hu saat dia dengan cepat mengejarnya. 6 dukun daun lainnya menatap Qiu Siping. Qiu Siping merasa seperti sedang dikunci oleh binatang buas. Segera, kekuatan misterius menutupi tubuhnya, membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat 6 dukun daun menyeringai padanya dan kemudian penglihatannya menjadi hitam ketika dia kehilangan kesadaran. Di dahinya, sebuah tato misterius dan terus tumbuh muncul. Menghadapi pria kekar itu yang menghalangi dia, ekspresi Wang Lin suram. Dia dengan cepat mengambil pedang surgawi dan mengayunkannya. Pria kekar itu tertawa dan bertemu dengan pedang dengan tangannya. Bang! Tangan pria kekar itu terbelah terbuka ke titik di mana tulang-tulangnya terungkap. Bahkan ada tato di tulangnya. Dia dikirim terbang, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur, jadi dia dengan cepat pulih dan menyerang Wang Lin lagi. Wang Lin bisa merasakan gelombang kejut yang datang dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan itu untuk bergerak mundur dan akan segera melarikan diri. Dia segera menduga bahwa orang ini bukan dukun, tetapi seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang dukun tidak akan bisa menerima pukulan dari pedang surgawi hanya dengan kepalan tangan mereka. Saat Wang Lin mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Ekspresinya tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas pegangan Qiu Siping. Kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pria kekar mengeluarkan raungan dan mengejar Wang Lin. Pada saat ini, beberapa dukun yang tersisa datang untuk berhenti Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Enyahlah!" Dia mengayunkan pedang surgawi secara horizontal dan memotong 2 orang liar menjadi 2. Orang liar lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Lin menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi pria kekar itu suram saat ia dengan cepat mengejar Wang Lin. Keduanya dari mereka berdua sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala. Adapun dukun 6 daun yang baru saja selesai memperbaiki Qiu Siping, ia menarik pandangannya dari tempat Wang Lin pergi dan berbalik ke arah orang tua Hu, yang saat ini bertarung dengan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya saat dia menatap tas tua yang dipegang Hu. Tas itu memancarkan cahaya kuning. Cahaya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh tas yang dipegangnya. Wang Lin membawa pohon reinkarnasi di bahunya. Pohon ini sangat aneh, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tas pegangnya. Buah reinkarnasi ada di dalam tasnya yang dipegang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang menarik. Pria kekar di belakangnya dengan cepat mengejar Wang Lin. Dia menatap punggung Wang Lin dan keinginan untuk bertempur memenuhi matanya. Dia berkata kepada Wang Lin, dalam bahasa yang bisa dipahami Wang Lin, "Orang luar, kamu tidak akan bisa pergi. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyentuh gelang di pergelangan tangannya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke arah pria kekar itu dan berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu." Pria kekar itu tertawa. Dia tidak mengelak tetapi malah meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia memblokir pedang dengan tangannya, menyebabkan ledakan keras pada benturan. Dagingnya dipotong terbuka, tetapi tulang-tulang di lengannya tidak rusak. Keinginan untuk bertempur di matanya meningkat dan dia berteriak, "CMU, 6 prajurit daun." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, "Wang Lin, kultivator formasi jiwa." CMU melangkah maju, melepaskan pukulan, dan ledakan sonik melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang langit dan ledakan terjadi 30 kaki di depannya. Wang Lin langsung merasakan tangannya mati rasa. Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan bang, God Chariot War Chariot muncul di hadapan Wang Lin. Binatang itu dirantai ke kereta dengan dingin menatap CMU dan mengeluarkan gemuruh yang mengguncang surga. CMU terkejut dan ekspresinya memucat. "God Slaying War Chariot, biarkan aku melihat apakah kamu layak dengan nama kamu." Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika dia tidak membunuh orang ini sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas dalam kereta perang tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Setelah memelototi Wang Lin, binatang itu mengeluarkan raungan lain. Paku pada kereta perang memancarkan cahaya hitam yang perlahan-lahan berkumpul pada roh binatang. CMU merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak menunggu kereta perang diaktifkan sepenuhnya, dia segera maju dan mengayunkan tinjunya. Wang Lin mencibir.
Dia bergerak dan mengayunkan pedang surgawi. Ledakan lain terjadi 30 kaki jauhnya, mengetuk tangan CMU. Dia memaksakan dirinya untuk berhenti sebelum menyerbu kereta lagi. Wang Lin mengayunkan pedang langit lagi. Kali ini, dia tidak berhenti setelah satu ayunan dan terus mengayun. Dia mengayunkan pedang surgawi 10 kali. Bang! 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 Tubuh CMU terlempar ke belakang dan dadanya memiliki luka yang cukup dalam untuk mengungkapkan tulang-tulang di bawahnya. Beberapa retakan bahkan mulai muncul pada tulang-tulang di dekat dadanya, tetapi mereka dengan cepat sembuh ketika tato itu melintas. Tangisan Suliguo keluar dari dalam pedang surgawi. Suliguo dan jiwa-jiwa pengembara tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi. Jika terlalu banyak digunakan, mereka akan menghilang. Setelah Wang Lin mendengar tangisan Suliguo, ia berhenti menggunakan pedang surgawi. Pada saat ini, roh binatang telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Sebagai akibatnya, tubuhnya menjadi lebih tua. Rantai yang menekan binatang itu tiba-tiba menghilang dan kekuatan penghancur surga keluar dari kereta dan memasuki roh binatang itu. Roh binatang itu mengeluarkan raungan dan meninggalkan kereta perang. Itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan Wang Lin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu tiba sebelum CMU. CMU ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi perbedaan dalam kecepatan terlalu besar. Tubuh roh binatang ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif seperti yang dibebankan melalui CMU. Wang Lin melihat bahwa setelah binatang buas itu menerobos CMU, ada jiwa di dalam mulutnya yang besar. Jiwa itu tampak seperti CMU. Keretak muncul di dahi CMU dan perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang.